Bab 1126. Ditipu. Setelah melihat Mileye menghilang, Queen memandang Dewa Kegelapan tidak jauh dari sana. "Kamu akan menyesal." Selesai berbicara, dia sudah menghilang. Pada saat ini, Dewa Kegelapan tiba-tiba terkekeh. "Kamu harus tetap di sini." Begitu selesai kata-katanya, dia meraih Queen dari udara. Sebuah kekuatan yang dahsyat langsung menyelimuti tubuh Queen. Queen tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan hendak berbicara, tapi Queen tiba-tiba menghilang. Boom! Di kejauhan, Dewa Kegelapan tiba-tiba mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba terbelah. Melihat ini, mata Nine berbinar. Dia hendak bergerak, ketika suara Queen terdengar di kepalanya, "Pergi bantu dia." Nine ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke ujung langit. Di kejauhan, Seruni Lim juga memilih untuk meninggalkan pertempuran, lalu menghilang ke langit bersama Amu. Di tempat itu, Dewa Kegelapan memandang Queen. "Tujuan kita bukan hanya adik dan teman-temannya, tapi juga Alo ini. Queen, kamu tidak akan bisa menghentikan kami, minggirlah." Queen berjalan menuju Dewa Kegelapan perlahan, dengan ekspresi jijik di sudut mulutnya. "Tidak bisa menghentikan kamu, memangnya kamu siapa?" Begitu selesai katanya, dua sabit berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang. Ses! Di arena, dua suara sobek tiba-tiba bergema. Ekspresi Dewa Kegelapan berubah, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan saat berikutnya, ruang hampa di depannya berubah menjadi hitam pekat. Domain. Namun, pada saat berikutnya, dua cahaya berwarna merah darah langsung menembus domain tersebut. Bola mata Dewa Kegelapan tiba-tiba menyusut, dia segera melayangkan tinju. Boom! Ces! Suara ledakan dan pemotongan bergema, Dewa Kegelapan mundur 1000 kaki. Ketika dia berhenti, ada dua bekas sayatan sabit yang dalam di dadanya, organ dalamnya bisa terlihat. Dewa Kegelapan memandang Queen dengan ekspresi yang sangat serius. Di kejauhan, Queen menunjuk Dewa Kegelapan dan yang lainnya dengan sabit berwarna merah darah di tangannya, "Ayo maju semua." Dimensi kosong, di sebuah kuburan. Di depan batu nisan tanpa kata, Lin Siye berjongkok di tanah dengan mata sedikit tertutup, di depannya ada duri. Dia sudah lama duduk di sini. Pada saat ini, seorang pria kurus kering tiba-tiba muncul tidak jauh dari Lin Siye. Pria kurus kering itu mengenakan kain lusuh, dengan rambut yang sangat sedikit, botak di depan, dan kerutan di wajahnya. Dia tampak sangat tua. Pria kurus kering ini berjalan perlahan ke arah Lin Siye. Ketika dia mencapai posisi sekitar 10 kaki di belakang Lin Siye, dia tiba-tiba berbalik dan melihat tidak jauh, ada seorang lelaki tua bungkuk berdiri di sana. Orang tersebut tak lain adalah tetua penjaga makam. Tetua penjaga makam menatap pria kurus kering itu. "Ada urusan." Pria kurus kering menunjuk ke arah Lin Siye tidak jauh dari sana, "Aku mau bawa dia pergi." Tetua penjaga makam melirik Lin Siye sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa." Pria kurus kering itu tersenyum sinis. "Kalau aku bersikeras." Tetua penjaga makam tiba-tiba melayangkan tinju. Di kejauhan, bola mata pria kurus kering sedikit mengecil, dia juga melayangkan tinju. Boom! Dalam sekejap, pria kurus kering sudah muncul ratusan meter jauhnya. Sedangkan tetua penjaga makam masih di tempatnya, tidak mundur walau sejengkal pun. Setelah pria kurus kering berhenti, dia menatap tetua penjaga makam dengan keseriusan di matanya. Tetua penjaga makam berkata pelan, "Aku tidak mau ikut campur urusan ini, pergilah." Pria kurus kering berjalan menuju tetua penjaga makam.
Hari ini, aku harus membawa pergi gadis kecil ini. Tetua penjaga makam memandang pria kurus kering, sesaat kemudian dia menghilang di tempat. Di kejauhan, bola mata pria kurus kering tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba membuka tangannya, lalu menutupnya di depannya. Hancurkan. Saat tangan itu hendak menutup, kekuatan yang akan menghancurkan dunia tiba-tiba muncul di pemakaman ini, dan ruang hampa dalam jarak puluhan ribu kaki langsung menjadi ilusi saat ini. Namun, sebelum dia menutup tangannya, sebuah tinju tiba-tiba menghantamnya. Boom! Pria kurus kering itu terbang dalam sekejap hingga puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, ruang hampa di belakangnya ambruk. Pada saat yang sama, darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Pria kurus kering memandang ke arah tetua penjaga makam, matanya penuh keseriusan. "Siapa kamu?" Tetua penjaga makam tidak berbicara, dia berbalik dan berjalan ke arah Lin Siye. Dia melihat ke makam tempat Lin Siye berlutut, lalu berkata pelan, "Saat dia bangun, aku akan bebas." Pada saat ini, ruang kosong di atas kepala tetua penjaga makam tiba-tiba terbelah. Seorang pria ilusi tiba-tiba muncul di atas kepala tetua penjaga makam. Dia melihat ke bawah ke arah tetua penjaga makam. "Wanita ini harus kami bawa." Tetua penjaga makam terkekeh. "Apa kamu tahu siapa yang ada di dalam makam?" Pria ilusi memandangi tetua penjaga makam. "Apa hubungannya dengan orang di dalam makam dengan kami ingin membawa pergi gadis ini?" Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, kalian menyebalkan sekali." Begitu selesai kata-katanya, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah tombak panjang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Saat dia memegang tombak panjang hitam itu, wajah pria ilusi dan pria kurus kering di kejauhan tiba-tiba berubah. Bahaya. Ini adalah perasaan pertama mereka berdua saat ini. Tetua penjaga makam berkata pelan, "Kalian berdua mau maju bersama?" Maju bersama. Tempat itu menjadi sangat sepi. Di udara, pria ilusi berkata dengan berat, "Siapa kamu sebenarnya?" Tetua penjaga makam tiba-tiba mengangkat senjatanya dan menikam. Boom! Pria ilusi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, pria kurus kering di kejauhan menatap tajam ke arah tetua penjaga makam, lalu mundur diam-diam. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan tetua penjaga makam di hadapannya. Tetua penjaga makam juga tidak mengejar mereka, dia berbalik dan berjalan di belakang Lin Siye. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berdiri, seberkas cahaya redup tiba-tiba terbang keluar dari makam dan membungkus Lin Siye. Selanjutnya, Lin Siye langsung menghilang. Melihat ini, tetua penjaga makam tertegun. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan saat berikutnya, Mileye tiba-tiba muncul tidak jauh di depan tetua penjaga makam. Seluruh tubuh Mileye memancarkan cahaya merah samar. Ketika dia melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di depan makam, Mileye tercengang. Dia melirik tanda-tanda perkelahian di sekitarnya, mengatupkan tangannya erat-erat, lalu melihat ke arah tetua penjaga makam, kemudian dengan gemetar berkata, "Di mana adikku?" Tetua penjaga makam ragu-ragu, lalu berkata, "Hilang. Hilang." Boom! Mendengar kata-kata tetua penjaga makam, niat membunuh yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Mileye. Dalam sekejap, Mileye benar-benar berubah menjadi manusia darah. Pada saat ini, matanya seperti lautan darah. Niat membunuh yang mengerikan memancar dari seluruh tubuhnya. Melihat ini, tetua penjaga makam tertegun. Dia hendak berbicara, tapi Mileye sudah berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di lokasi itu, tetua penjaga makam tertegun beberapa saat, lalu dia sedikit linglung, "Apa aku sudah mengatakan sesuatu?"
Saat itu Amu dan Seruni Lin muncul di lokasi. Amu melihat ke arah tetua penjaga makam. "Senior, apakah kamu melihat Mileye?" Tetua penjaga makam menunjuk ke ujung langit. Pemuda itu berubah menjadi manusia darah, lalu pergi ke arah sana. Manusia darah. Amu mengerutkan kening. Berubah menjadi manusia darah. Tetua penjaga makam mengangguk. Aura dari garis darah orang itu agak familiar. Berbicara sampai di sini, bola matanya tiba-tiba menyusut, gemetar berkata, "Bagaimana mungkin, tidak mungkin." Amu memandangi tetua penjaga makam. "Senior, apa yang tidak mungkin?" Setelah tetua penjaga makam terdiam lama, dia lalu berkata, "Aku pernah merasakan aura garis darahnya pada tubuh seseorang. Dia pasti ada hubungan dengan orang itu. Pantas saja si putih kecil itu mau membantunya, tidak heran mereka berada di kelompok yang sama." Amu dan Seruni Lin mulai linglung. Amu tiba-tiba berkata, "Senior, di mana Lin Siye?" Tetua penjaga makam tersadar, lalu menunjuk ke makam tak jauh dari sana. Dia masuk ke dalam. Amu memandangi makam itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan berat, "Senior, bisakah kamu mengatakannya dengan lebih jelas? Aku masih bingung dengan kata-katamu." Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu detailnya, aku hanya tahu bahwa tidak akan terjadi hal buruk pada gadis itu." Amu memandangi makam itu. "Senior, siapa yang ada di dalam makam itu?" Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak tahu siapa dia, aku hanya tahu bahwa aku harus menunggu dia bangun." Amu sedikit mengernyit. "Senior tidak tahu siapa dia, jadi kenapa tetap di sini?" Setelah tetua penjaga makam terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku sudah kalah taruhan." Amu bertanya, "Taruhan apa?" Tetua penjaga makam menghela napas. "Waktu itu, aku baru saja mencapai keadaan harmonis antara manusia dan alam, juga memiliki keterampilan tombak yang tidak terkalahkan di seluruh dunia. Pada saat itu, aku sangat bangga." Sambil berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Dulu, aku bertemu dengan seorang kultivator pedang berbaju biru. Selain kultivator pedang itu, ada juga seorang wanita berjubah putih. Wanita itu juga memegang tombak. Melihat orang yang memegang tombak, aku jadi ingin menantangnya. Tetapi wanita itu tidak mau, dia bilang dia sedang dalam perjalanan. Melihat ini, aku tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai menyerang." Amu kemudian bertanya, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Tetua penjaga makam tersenyum kecut. "Aku dikalahkan olehnya dengan satu serangan." Amu berkata dengan berat, "Lalu senior harus berjaga di sini." Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya. "Wanita itu tidak mempersulit aku, mereka akan pergi, dan pada saat itu pikiran aku sedang kacau, jadi aku menerjang lagi." Amu. Tetua penjaga makam berkata pelan, "Wanita itu tidak membunuhku." Pada saat ini, pria berbaju biru itu tiba-tiba berkata untuk bertaruh denganku. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa aku tidak terima dan bersedia memberiku kesempatan untuk menyerang lagi. Lalu meminta gadis kecil di sebelahnya menerima seranganku. Jika gadis kecil itu bisa menerima seranganku, aku akan melakukan sesuatu untuknya. Amu bertanya, "Apakah senior menyerang gadis kecil itu?" Tetua penjaga makam mengangguk. "Tentu saja aku dapat melihat bahwa gadis kecil itu tidak sederhana, tetapi pada saat itu pikiranku sudah rusak. Lagian, aku merasa gadis itu tidak akan bisa menerima jurusku, jadi aku menusukkan tombakku. Pada saat itu, aku tidak meremehkan musuh, aku menggunakan seluruh kekuatanku. Tembakan itu sangat panjang, tapi..." Sambil berbicara, dia tiba-tiba tersenyum kecut. Gadis kecil itu tidak mengelak dan membiarkan aku menusuk dadanya. Amu sedikit mengernyit. "Tidak terjadi apa-apa."
Tetua penjaga makam menatap Amu. Ada, tetapi akulah yang bermasalah. Tombak dan tanganku patah. Amu. Tetua penjaga makam berkata pelan, saat itu aku tiba-tiba mengerti. Aku sudah ditipu. Amu bersambung.